Santapan Harian, Kamis, 18 Februari 2021. Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-38. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam terang-Mu, Kristus, kami bertelut. Tuntunlah kami dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam Kristus Yesus, kami berserah. Amin. 1 Raja-Raja 6 ayat 1-13. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo, demikian: mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Sahabat Santapan Harian, tidak dapat disangkal bait suci yang didirikan Raja Salomo dengan teknik sipil dan arsitektur masa itu sungguh megah. Dengan ukuran bagian dalam panjang 27 meter, lebar 9 meter, dan tinggi 13,5 meter, semua dindingnya dilapisi kayu aras, bahkan ruang Maha Kudus serta perkakasnya dilapisi emas seluruhnya, menjadikan bait suci gedung terhebat di seluruh Israel pada masa itu. Waktu pembangunannya adalah sekitar 7 tahun. Namun demikian, yang layak menjadi fokus adalah firman Allah kepada Salomo. Jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku
dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud, ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Kelihatannya penulis kitab 1 Raja-Raja hendak mengingatkan bahwa yang paling penting dalam hidup sebuah bangsa bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga bangunan rohani rakyatnya. Bait suci itu penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah apakah bait suci itu sungguh-sungguh menjadi sarana bagi pertumbuhan rohani umat. Menarik disimak pula, di mata Allah, nasib suatu bangsa terletak di tangan pemimpin. Allah menegaskan, selama Salomo hidup menaati aturan yang ditetapkan Allah, dia boleh berharap akan kesetiaan Allah baik kepada dirinya maupun bangsa Israel. Di mata Allah, kehidupan rohani seorang pemimpin bangsa sungguh penting dan bermakna. Sebab dia punya wewenang mengatur kehidupan bangsa yang dipimpinnya. Perikop ini mengingatkan kita bahwa keindahan rumah ibadah semestinya berbanding lurus dengan tingkat kerohanian kita. Tidak ada yang salah dengan rumah ibadah yang baik, namun sia-sia rasanya jika tidak diikuti dengan kehidupan rohani yang baik. Rumah ibadah adalah sarana pertumbuhan rohani umat. Hal itu berarti tidak hanya raga, jiwa manusia juga harus dibangun. Itulah fungsi utama rumah ibadah. Mari kita berdoa. Engkaulah pondasi yang kuat dan kokoh dalam bangunan iman kami, ya Kristus. Jiwa, hati, dan hidup ini sudah terpaut bersamamu. Kini kami akan terus berjuang untuk terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan rohani kami bersamamu, Yesus. Di dalam dekapan sayap kasih-Mu Kristus, kami bertelut. Amin.